Kita berjumpa lagi hari ini dengan sukacita dan kekuatan yang daripada Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Mazmur 56 ayat 4 berkata, "Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu." Masih berhubungan dengan apa yang saya sampaikan kapan lalu. Hari-hari ini memang ketakutan itu menjadi bagian terbesar atau momok yang dialami oleh setiap orang. Dan hampir melanda seluruh umat manusia di seluruh dunia, saudaraku. Ketakutan yang akan perubahan peradaban manusia yang mengubah semua hal. Karena masalah tersebut terus mencuat, maka banyak orang-orang berlomba mencari solusi dan berusaha menemukan jalan keluar yang paling tepat. Perlu kita pahami, saudara, inilah keadaan yang sesungguhnya yang sudah tertulis di dalam Alkitab. Bahwa pada hari-hari akhir akan terjadi kesukaran yang besar yang melanda umat manusia. 2 Timotius 3 ayat 1. Saudara, kita mendengar pengumuman berapa puluh negara di dunia ini yang sudah kolap. Ekonomi bergejolak, semua harga berubah. Itu merupakan ketakutan tersendiri. Bahkan Bapak Presiden pun sudah kasih warning supaya kita berhati-hati, supaya kita bijak. Karena tahun depan adalah tahun di mana dunia akan dilanda dengan krisis pangan. Tapi syukur kepada Tuhan, negara kita masih tetap terlindungi menurut Bapak Presiden. Nah, saudaraku, ketakutan ini disodorkan, tetapi kita tahu bahwa memang itu sudah ditulis di dalam Alkitab. Semua keadaan di dunia ini akan menggenapi firman Tuhan. Di 2 Timotius 3 ayat 1 bahwa memang akhir zaman ini banyak kesukaran besar. Bagi kita yang sadar, mari tegakkan kepala, pandang, arahkan mata tertuju kepada Tuhan. Tundukkan kepala kita memohon kekuatannya dan tetaplah melangkah maju bersama dengan penyertaannya. Jangan mau kita dikalahkan dengan keadaan, saudaraku, karena kita tahu bahwa memang itu semuanya sudah ditulis dan itu semua untuk menggenapi firman Tuhan. Tetapi bukan keadaan saja untuk menggenapi firman Tuhan. Firman Tuhan juga berkata bahwa roh yang ditaruh dalam diri kita itu roh yang lebih besar. Berarti ini untuk membuktikan bahwa anak-anak Tuhan pasti dipelihara. Anak-anak Tuhan yang disertai dengan Roh Kudus pasti dijagai. Ayo saudara, semakin susah waktunya, semakin susah keadaannya, semakin sulit, ini semakin membuktikan kebenaran firman Allah akan terjadi dalam hidup kita. Itulah sebabnya saya mengajak saudara, yang paling aman di situasi seperti ini, yang semakin hari semakin runyam, semakin rusak, hanya satu, tempat yang tidak tergoyahkan, yang tidak berubah, berlindung dalam naungan Yesus Kristus. Itulah sebabnya saya mengajak saudara, yuk semakin sering datang kepada Tuhan, semakin sering berbicara dengan Tuhan, dan berharaplah kepadanya, percayalah kepadanya, taruh pengharapanmu kepadanya, jangan kepada manusia, supaya kita tidak kecewa. Semua akan berubah, tapi firman-Nya tidak berubah. Ketika saudara dan saya memegang kebenaran firman Allah, keadaan boleh berubah. Tapi dengar baik-baik, manusia hidup bukan dari roti saja, manusia hidup dari semua firman yang keluar dari mulutnya Allah. Betapa pentingnya kita ini, betapa urgentnya kita ini. Akhir-akhir ini kita harus lebih mempercayai firman daripada keadaan. Bapak, terima kasih buat firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa semua akan berubah. Ketakutan melanda sana sini, tetapi sungguh kami bersyukur karena firman-Mu berkata, jangan takut. Setiap hari, setiap pagi Engkau menyodorkan kepada kami, jangan takut, karena janji-Mu, Engkau beserta dengan kami. Kalau Engkau beserta dengan kami, amanlah dan tentramlah jiwa kami. Ajar kami datang kepadamu, ajar kami mempercayamu, ajar kami Roh Kudus untuk semakin sering berbicara dan berdialog, berkomunikasi denganmu. Karena kami tahu satu-satunya jalan yang tidak pernah menyesatkan hanya jalan-Mu Tuhan. Terima kasih, berkati kami pendengar dengan sukacita. Dalam nama Yesus, amin. Selamat melakukan firman, sampai berjumpa.